Ya. Sama ini, sama bendahara masih. Oh, belum datang dia ya. Berikutnya aja Pak jalan. Udah minum? Enggak dulu. Oh. Ya, oke, siap. Oke. Ayo masuk kita. Alangkah baiknya kalau kita mulai nanti dengan yelil kita. Ya, untuk rekan-rekan semua, mari kita coba. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Bisa ya, rekan kita bersatu. Satu rasa, satu jiwa. NKRI. Oke, jadi kira-kira demikian tadi untuk liriknya. Jadi rekan semuanya, mari kita sama-sama melihat ke depannya kita. Dan wajib ya, kedepannya wajib kita hafal lagunya. Jadi di mana tadi? Harga mati. Bangsa yang toleransi, satu rasa satu hati, dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pemuda mata bersatu, satu tekad satu tujuan. Bersatu membangun persatuan kita, bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan keselamatan, pemuda mata bersatu. Satu tekad, satu tujuan. Bangsa dan negara kita, bangkitlah, majulah, junjunglah bangsa bersatu. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan, pemuda bisa dirasakan oleh khususnya orang-orang Batak. Dan sekali lagi Batak ini kalau kami dulu bukan hanya Batak Toba, tapi saya tidak tahu persis pengertian batasan Batak dalam PBB ini. Apakah 6 puak itu masuk ya? Nah, dan mungkin lintas agama juga kan? Nah itu juga. Karena kita lintas agama dan lintas puak, maka nanti mohon dalam program dan kegiatan itu kita melintas puak. Ya itu satu hal yang kami yang berikan masukan nanti kita jabarkan. Kemudian yang kedua, saya tutup aja yang DPD, DPP provinsi dan kiprahnya sudah kita lihat selama ini dan kiprahnya pun sudah dibicarakan orang selama ini. Nah, saya selaku memang masyarakat Batak, saya juga mendengar masukan yang kita terima. Lebih dalam lagi maksud saya, tapi mungkin PBB ke depan yang bagaimana? Di dalam ada ya, khusus dalam adat ini, pengurus. Kita berpikir bersama. Berikutnya dia sosial keluar itu juga harus kita batasi aman dengan program kita memang kadang-kadang kita pintar untuk membuat rencana tetapi susah kita melaksanakannya. Nah untuk itu saran kami kita membuat program untuk keluar itu yang sederhana tapi wah gaungnya. Ya katakanlah misalnya secara contoh kecil misalnya kayak kemarin ada kebanjiran misalnya, nah itu kita berbuat di sana, kita ekspos, nah itu sudah berdampak. Nah, itu salah satu contoh keluar. Nah, jadi ke dalam pun harus dipikirkan memang ke dalam keanggotaan ini apa hak dan kewajiban kita. Jadi yang bisa kita jangkau. Anggota juga mempunyai hak,
anggota juga mempunyai kewajiban. Nah ini kita tuangkan dalam titik kritikal yang mungkin bisa jadi masukan nanti kita detailkan dalam programnya. Dan sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berkenan untuk menjamu ataupun menjadi tuan rumah ataupun yang menyediakan tempat bagi keselenggaranya rapat perdana Pemuda Batak Bersatu DPC Kota Palangkaraya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Pembina dan yang kami hormati DPC Kota Palangkaraya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya sangat mengapresiasi dan saya sangat antusias dan saya semakin berkeyakinan dengan tim yang ada ini DPC Kota Palangkaraya dengan DPC Kota Palangkaraya bisa maju untuk ke depannya. Saya kira itu pengantar dari saya. Seperti yang sudah disampaikan tadi rekan-rekan juang. Setelah itu kita akan pembahasan program kerja. Nah, program kerja ini akan kita bahas dan disampaikan oleh para kepala divisi program kerja. Dan yang ketiga nanti hal yang berkembang. Jadi supaya kita efektif waktu kita, saya kira langsung aja saya serahkan dengan hormat ke perkenalan. Waktu yang tetap bersilakan. Baik, terima kasih kepada ketua yang sudah menyampaikan. Langsung saja saya bacakan SK kepengurusan daripada DPC daerah perkumpulan Pemuda Batak Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah. Pengurus periode 2021 hingga 2026 menitap dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan memberikan pemasarannya dengan seefektif mungkin, dengan sejelas mungkin, fokus, supaya apa? Karena waktu kita terbatas. Sosial, budaya, pemuda dan olahraga ini sangat-sangat luas jangkauannya saya lihat. Saya dipercayakan untuk divisi sosial budaya. Kita sikapi dulu. Bagi rekan-rekan juang, mari kita bergerak sama-sama untuk melihat etika dan sikap pemuda Batak Bersatu yang ada di Kota Palangkaraya. Perlu kita menyikapinya, apalagi mahasiswa yang datang dari Kota Medan. Kalau saya lihat setiap tahun itu berkisaran hampir 350 orang, ribuan malah. Jadi kita perlu menyikapi ini agar mereka tidak berdayakan nantinya. Itu adalah lintas agama dan juga lintas suku Batak yang ada kan. Jadi memang di ADRT itu demikian adanya. Jadi agama apa saja supaya sesuai dengan ADRT untuk menjadi keanggotaan
setuju bisa. Yang kedua, yang digarisbawahi terkait posisi PBB di dalam adat peradaban. Nah ini mungkin nanti juga perlu kita clearkan ya, kita bahas. Sebenarnya apa posisi PBB? Apakah memang masuk ke ranah peradaban di sana atau memang hanya sebatas dari luar? Nah ini nanti perlu kita rancangkan tepat daripada lembaga itu harus. Tetapi DPD undang, tetapi DPD mendatangi kita, ya kita jalan. Jadi intinya memang tidak akan ada nanti double di sana. Nah, itu yang nanti kami akan bicara dulu bersama dengan DPD. Ya. Tinggi lah, nampingnya terus. Pertama saya langsung saja. Terima kasih kalau ada undangan dan mohon maaf kalau saya terlambat. Dan mungkin saya izin tidak bisa lama-lama. Tapi saya sudah jumpa hari ini dalam mengenal waktu. Oke, saya yakinlah karena PBB ini adalah ormas besar. Saya pertama kita ketemu di ruangan saya karena PBB ini adalah eksklusif. Pemuda Batak Bersatu. Kita kembali ke zaman kolonial ini. Ada Nyong Ambon karena berdiri republik ini karena itu tadi. Ada Nyong Batak, Nyong Japa. Apakah itu sebutannya? Tanpa kita tidak bisa melepas dari identitas. Nah ini persoalan, ada persoalan tersendiri ini, identitas. Sementara kita berada di lingkungan masyarakat yang heterogen. Palangkaraya terkenal dengan bumi Pancasila. Saya perlu digarisbawahi, biarlah nama itu eksklusif, tapi kehadiran PBB adalah mitra sejati dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kota Palangkaraya. Itu poin yang kita catat dulu. Karena di luar sana banyak menanya itu. Nah, menjawab itu adalah bagaimana PBB ini berbuat sesuatu dalam hal yang terkecil. Mungkin kita semua lahir besar ini dalam organisasi, sejak mahasiswa ke SMA. Nah, PBB dengan predikat identitasnya itu tantangan tersendiri. Begitu dia. Ya, jadi kalau kita bilang pantai di perantauan, kambing, pantai lah di perantauan. Tapi dulu, artinya menjadi agent perubahan. Ya saya selaku bagian dari pemerintah kota meningkatkan lagi supaya pemerintah Kota Palangkaraya memberikan cintanya kepada PBB. Karena PBB besar tentu harus ada dukungan dari pemerintah. Apalagi PBB adalah ormas yang sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, inilah alasan kita, ya karena pemerintah tugas utamanya adalah melindungi masyarakat. Dengan catatan, PBB harus berbuat sesuatu dulu. Bagaimana membangun kota ini dari perspektif anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Karena masih dari kita, oleh kita untuk kita. Nah, kedua, saran saya, ada dana yang tersimpan. Jadi begitu ada keperluan, dana itu bisa kita manfaatkan. Mari kita mencari barang manfaat. Maka supaya kita bisa berkomunikasi dan ada juga nanti misalnya dari lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya menunjukkan PBB dan tahu kita sekarang kita di mana. Mungkin misalnya suka kerja dari
divisi pemerintah, mitra pemerintah, dan kelembagaan. Terima kasih. Pelaksanaan pelayanan dan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan aja ya. Lembaga-lembaga yang resmi. Lembaga-lembaga yang resmi yang resmi. Organisasi juga yang tadi supaya bisa berjalan dengan lancar secara kita. Yang terakhir, tugas kami sebagai partai ini bertanggung jawab kepada ketua panitia. Sekian, terima kasih. Kita melihat semua ya, yang disampaikan kita patut bangga ya. Bangga dalam arti ternyata semua kadin ini sudah memahami. Nah ini sudah satu langkah ke depan kita. Makanya nggak perlu panjang-panjang. Saya lihat tadi semua sudah paham. Nah ini tinggal gerak jalan ini ibaratnya gitu. Nah apalagi tadi Panglima Cabang udah menyampaikan seperti itu, ya udah pas sekali gitu. Tinggal nanti implementasi di lapangan. Makanya perubahan itu seperti apa? Tapi saya mengatakannya rasanya di dalam ya. Bulan sama di dirinya sendiri. Kemudian itu sarjana lah yang penting misalnya. Jadi memang maaf setelah kita mulai rapat pertama, kita bertemu sama teman-teman saya yang dua sebentar. Jadi nanti saya sudah rencanakan beberapa bulan. Ya karena ini memang rapat perdana, nanti rapat perdana juga masih. Yang pertama itu nanti saya akan buat forum terpisah dengan kota. Kira-kira usaha apa yang bisa kita coba mulai itu dengan memang usaha-usaha ini. Bendahara, karena dia kebetulan di pariwisata, saya bisa minta petunjuk juga ya dalam pertemuan ini. Dalam pariwisata itu sebenarnya yang paling saya inginkan sana nanti, karena kita sebagai Batak, kita mempunyai beberapa, yaitu seperti kebudayaan. Kita punya tortor, ya kan? Terus kedua, kita harus memperkenalkan juga tempat wisata kita. Mungkin semua kita yang suku Batak belum tentu tahu yang namanya tempat wisata di kampung kita sana seperti Sibiabea. Jadi itu kita perlu juga nanti kita teruskan dalam kegiatan kita. Terus kemudian kita bisa berkunjung ke sana gitu ya. Dan kita perkenalkan sama anak-anak kota, terutama anak-anak yang di sini juga bentuk kenal yang tempat-tempat wisata yang di kampung halaman kita. Terus ketiga, memperkenalkan makanan. Makanan itu perlu kita perkenalkan. Terkadang di kota itu juga belum tentu suka mereka makanan asli atau makanan yang lainnya. Tapi itu bisa akan dikenal banyak orang. Kalau mengenai lingkungan ya, lingkungan itu saya kira kita bisa gotong royong kerjasama. Yang terutama saya kira pada saat hari lingkungan hidup, kalau bisa Yang kedua, konsolidasi organisasi di berbagai tingkat kepengurusan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam AD dan ART. Yang ketiga, peningkatan atau penguatan pengembangan kualitas itu bukan nilai satu rasa satu jiwa untuk meningkatkan semangat yang kota kakak. Nah jadi kita tolong nanti oleh Kadin PKK yang sudah disampaikan itu dipertajam lagi dalam aksi giatnya gitu, kegiatannya apa untuk itu gitu. Nah, mungkin untuk di awal ini memang kita fokus ke rekrutmen. Saya kira Bapak bilang tadi kita akan bikin rekening DPC dan setelah itu nanti mungkin kita bisa mulai mengaktifkan kewajiban kita dulu sebagai pengurus, sebagai salah satu bukti kita juga memperhatikan dan mendukung organisasi yang kita jalani ini. Di ADRT sudah ada nanti dijelaskan kewajiban
secara keuangan dari setiap anggota dan pengurus itu apa aja. Dan setelah itu mungkin kita akan mendata siapa yang menjadi anggota dan sudah melaksanakan kewajiban, itu baru nanti mungkin akan berhak mendapatkan kayak mendapatkan hak dan kewajiban dari organisasi ini. Mungkin dari situ nanti seperti yang tadi ditanya sama Ito, mahasiswa misalnya orang tuanya meninggal di kampung terus tidak mempunyai biaya, apakah kita nanti bisa mulai mengkaji dari apakah dia sudah jadi anggota kita dulu atau enggak. Jadi minta tolong nanti dibuatkan Google Form aja, jangan susah. Nantinya Google Form tinggal diisi nama, alamat, tanggal lahir. Nah, terus nanti tinggal disampaikan ke pengurus. Nah, untuk selanjutnya nanti pengurus yang mendonasikan ke DPD untuk diteruskan ke DPD pusat untuk dikeluarkan KTA. Tapi sekali lagi saya kira itu nanti untuk modulernya akan diketik terlebih dahulu sama sekretaris dan mendapat nanti akan bisa ya di grup pengurus. Nah, apa yang sudah kita sepakati kita harus ya konsisten ya, kita harus bisa menghargai apa yang sudah kita sepakati bersama. Ya, bersama kita bisa satu rasa satu jiwa adalah falsafah kita, walaupun tidak semudah atau segampang mengucapkannya di dalam perjalanannya dengan dinamika ya, tetapi supaya kita masih bisa saling berpegang hati sama lain, tidak akan terjadi hal-hal yang bisa memporak-porandakan persatuan kita. Jadi kalaupun ada hal-hal yang kurang lebih, ya kita saling toleransi lah sesuai dengan 4 pilar kita ya, solidaritas, toleransi, rukun dan gotong royong. Itu yang menjadi 4 pilar landasan kita dalam berorganisasi di Pemuda Batak Bersatu ini. Saya kira cukup dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya sudahi, saya tutup rapat kita pada malam hari ini. Pemuda Batak Bersatu. Pemuda Batak Bersatu.